Saya kembalikan ke Dr. Robi. Baik, terima kasih banyak Dokter Dewi. Materinya luar biasa ya dok. Intinya cintai diabetes justru ya dok. Pokoknya hidup berdampingan dengan Ya, diabetes hidup ya dok. berdampingan bagaimana kita bisa mengelola dengan baik Mengelola seperti dengan itu. baik ya. Jangan membencinya justru Jangan ya dok. membencinya, jangan denial gitu, Jangan jangan denial ya. menyangkal. Kalau menyangkal nggak bisa-bisa nih Betul berdampingannya. dok. Karena mungkin banyak juga ya dok ketemu pasien-pasien yang denial memiliki diabetes ya dok. Banyak juga. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya dok. Baik. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jawab ya. Saat ini sudah ada 4 pertanyaan. Baik. Mungkin yang pertama dari Fauzia. Ini agak menarik juga nih dok. Membahas tentang diet Mediterania dok. Diet Mediterania. Diet Mediterania. Ini kan digadang-gadang menjadi metode diet terbaik untuk tahun 2022 ya dok. Pertanyaannya, apakah benar diet Mediterania ini dapat mencegah kejadian DM atau dapat mengontrol gula darah pada anak dan dewasa? Bagaimana dokter? Silahkan dokter. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pencegahan diabetes itu multifaktorial ya. Ya, mungkin salah satunya bisa saja diet Mediterranean sebagai pencegahan, tetapi nggak bisa dijadikan sebagai faktor tunggal karena ada banyak faktor lain lagi. Seperti misalnya ya kalau seandainya faktor resikonya kita sudah ada faktor resiko yang nggak bisa diubah seperti misalnya keturunan ya dok ya. Kalau seandainya keturunan beresiko untuk diabetes ya kita harus lihat juga faktor lain seperti kita harus ngecek gula darah secara teratur. Kemudian dikombinasikan dengan diet Mediterranean tapi mager terus, nggak berolahraga, berat badan nggak dijaga, latihan fisik kurang, ya nggak bisa juga seperti itu. Jadi boleh diet Mediterranean, diet sehat boleh, tetapi mesti dikombinasikan dengan di gaya hidup sehat lainnya, seperti itu sih. Baik dokter. Jadi nggak bisa tunggal ya. Jadi harus multidimensi kita dari sisi aktivitas fisiknya, kemudian jangan juga kita udah diet Mediterranean terus percaya diri, nggak pernah ngecek-ngecek laboratorium, usia sudah 40 tahun ke atas, nggak bisa juga seperti itu. Salah juga jadinya ya dok. Salah juga. Jadi multidimensi ya, Baik, boleh dok. dari dietnya, sisi dietnya, tapi yang lainnya tetap harus dilengkapi. Gitu Baik sih saran saya. dokter. Mudah-mudahan terjawab ya kakak Fauziah ini. Intinya tetap harus menilai banyak tools juga ya dok. Benar. Mungkin untuk menjadi salah satu opsi tools mendukung dari tadi faktor risiko atau pola hidupnya boleh diterapkan tapi ya dok ya. Baik, berikutnya ada dari Asraf. Di sini mengatakan bahwa hanya sedikit literatur yang mengatakan diabetes dapat diobati dan disembuhkan tanpa obat. Oke. Jika benar, apakah metode lain apa metode lain yang bisa diikuti untuk menyembuhkan diabetes? Apakah sudah ada pengobatan alternatif untuk pengobatan dan menyembuhkan diabetes? Baik, terima kasih. Ini seringkali juga harus dipahami oleh pasien-pasien atau sahabat jantung Bina Waluya karena sebenarnya sekali seseorang didiagnosis diabetes itu nggak bisa disembuhkan. Jadi diabetes itu berbeda dengan penyakit seperti misalnya penyakit akut atau penyakit COVID, berbeda. Jadi kalau seandainya penyakit COVID-nya udah sembuh, maka nggak akan minum obat lagi. Tapi diabetes ini adalah suatu penyakit kronik dia. Itu yang kita bilang penyakit kronik. Jadi penyakit kronik itu penyakit yang terus-terusan berdampingan dengan kita sehingga butuh kontrol terus. Diabetes tidak bisa disembuhkan, tapi diabetes bisa dikontrol. Cara kontrolnya gimana? Cara kontrolnya itu yang pertama dengan obat-obatan, kemudian dengan diet, dengan latihan fisik tadi. Jadi memang benar, bahkan mungkin literatur, mungkin dari saya nggak ada tuh literatur yang menyebutkan diabetes bisa disembuhkan. Tidak. Jadi diabetes bisa dikontrol. Artinya gula darahnya bisa dikontrol dengan baik, kita bisa melakukan aktivitas mandiri seperti orang dengan tanpa diabetes, tapi kita punya suatu kewajiban. Kewajibannya apa? Yaitu minum obat. Kewajibannya apa? Kontrol rutin. Karena penyakit diabetes bukan hanya diabetes ya, hipertensi dan lainnya itu namanya penyakit kronik ya. Penyakit kronik itu artinya penyakit yang terus kita harus kelola seumur hidup, jadi nggak bisa lepas. Berbeda halnya dengan yang seperti saya bilang tadi, kalau COVID
habis sembuh ya nggak minum obat lagi. Tapi kalau seandainya diabetes nggak minum obat, apa yang terjadi? Gula darahnya naik lagi. Akan naik lagi ya, Dok. Hipertensi nggak minum obat, tensinya bakal naik lagi. Jadi itulah pentingnya kita mengelola, mengkontrol gula darah kita. Diabetes tidak bisa disembuhkan, tetapi diabetes bisa dikontrol. Gitu. Baik, dokter. Ini terima kasih juga nih, Dok. Ini juga sebagai pengingat juga ya, karena mungkin banyak sekali orang juga yang dulunya pernah didiagnosis diabetes, tapi karena saya selalu ngecek, mungkin gula darahnya bagus, Dok. Bagus, Atau bahkan HbA1c saya udah bagus, Dok, 2 bulan 3 bulan, sehingga pasien memutuskan untuk stop minum obat Iya. sendiri. Hal kayak gitu berarti salah ya, Dok? Salah sekali. Dan itu nggak cuma 1-2 orang. Cukup sering Cukup seperti sering, itu. betul, Dok. Karena udah bagus, Dok. Jadi saya ngeceknya itu di bawah 200. Jadi ketika datang kontrol, kenapa ya, Dok ya? Kok naik lagi ya? Ya karena mindset mereka salah, pemahaman mereka salah. Jadi mereka memahami kalau saatnya udah gula darah bagus, berarti udah normal, berarti nggak perlu minum obat lagi. Justru bukan begitu. Justru karena obat lah yang membuat itu normal. Kalau seandainya obatnya dilepas, maka akan naik lagi. Akan naik kembali ya, Iya. walaupun itu HbA1c-nya ya, Iya, Dok. benar Baik. sekali. Mungkin ini sekalian menjawab juga tadi pertanyaan dari Yesima ya, tentang HbA1c normal, apakah berarti diabetes itu sembuh total? Terima kasih. Sudah terjawab juga mungkin sekalian tadi ya, Dok. Jadi sekali lagi memang kita ngecek HbA1c itu dalam pengobatan itu harus ada target. Memang kalau seandainya targetnya bagus, berarti dosis obatnya udah sesuai nih. Jadi bukan berarti kalau seandainya HbA1c-nya sudah bagus, terus kemudian gula darahnya udah bagus, di stop obatnya tidak. Berarti itu sudah sesuai. Karena pasien diabetes seringkali, Dok, datang kontrol ke dokter itu sekali 2 kali nggak langsung kita dapat obat yang cocok atau obat yang bisa menurunkan langsung HbA1c-nya. Enggak. Jadi dia harus butuh beberapa kali kontrol, barulah kita mendapatkan, oh ternyata inilah dosis yang tepat. Karena masing-masing orang itu beda-beda. Betul, Dokter. Walaupun penyakitnya sama, diabetes, tapi obat yang kita berikan itu beda-beda, tergantung dari kebutuhannya dia, tergantung dari derajat beratnya dia, tergantung dari aktivitas atau lifestyle kehidupannya dia, tergantung dari profesi. Jadi banyak sekali scope yang bisa kita berikan. Kenapa sih? Reasonnya, alasan ini ada yang obat suntik, ini ada. Jadi banyak sekali, nggak sama satu orang per orang itu nggak sama. Dan kita punya target. Jadi kalau misalnya sudah sesuai dengan target, HbA1c-nya normal, bukan berarti di stop. Jadi itulah terus dilanjutkan Ya, kayak gitu sih, Dok. Dosis terapinya ya, Dok. Iya, dosis terapinya. Karena nggak sekali langsung kita dapat menentukan, mencocokkan satu dosis yang tepat, enggak. Jadi dia butuh kontrol berkali-kali gitu. Baik, Dokter. Terima kasih. Mudah-mudahan terjawab juga tadi pertanyaannya ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Farhan. Izin bertanya, Dokter. Untuk pasien diabetes dengan hipertensi, sebaiknya obat anti diabetes apa yang aman diberikan di vaskes tingkat 1, Dok? Nah, kebetulan obat yang tersedia mungkin di vaskes tingkat 1 seperti metformin atau glibenclamid, kadang-kadang ada glimepiride atau mungkin golongan sulfonylurea lah ya, Dok. Obat hipertensi yang tepat digunakan apa ya, Dok? Dan obat hipertensi yang tepat digunakan apa ya, Dok? Untuk pasien-pasien dengan terapi DM. Oh, jadi hubungan dengan hipertensi dan DM. Dengan DM ya. Iya. Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi udah sempat saya singgung. Jadi masing-masing orang itu punya background yang berbeda. Untuk orang diabetes itu masing-masing juga punya pilihan obat yang berbeda. Nah, kalau sekarang kita berbicara fasilitas kesehatan tingkat 1, adanya sumber dayanya cuma metformin, glimepiride, glibenclamid, ya bisa kita maksimalkan. Nggak masalah kok kalau seandainya dengan hipertensi. Mungkin kita perlu perjelas apakah dia ada gangguan ginjal atau tidak. Kalau seandainya ada gangguan ginjal, mungkin perlu penyesuaian dosis terhadap metformin. Biasanya kalau EGFR-nya kurang dari 45 itu kita perlu penyesuaian dosis untuk metforminnya. Untuk gliben sama glimepiride sih masih aman diberikan, tetapi hati-hati untuk sulfonylurea pada usia tua seringkali menyebabkan drop, terutama glibenclamid. Sehingga biasanya sih saya kalau pasien diabetes usia tua di vaskes layanan kesehatan yang cuman ada metformin, gliben, glimepiride,
Itu kalau seandainya usia tua, saya jarang sekali menggunakan glibenclamide, kecuali memang gula darahnya benar-benar bandel, nggak terkontrol. Tetapi itu memang kita harus benar-benar edukasi yang bagus. Artinya apabila memang ada tanda-tanda hipoglikemi, kita bekali juga dengan edukasi dan informasi. Apabila ada tanda-tanda misalnya keringat dingin, terus tiba-tiba badan lemas, segera untuk minum air gula dan coba hentikan glibenclamide. Mungkin kalau seandainya newly diagnosis, yang baru sekali kita diagnosis, kita pelan-pelan dulu nih. Mungkin bisa kita kasih metformin. Kontrol bulan depan, wah gula darahnya belum terkontrol baik, masih di sekitaran 200, ring 300, kita tanya dulu. Apakah minum obatnya udah rutin teratur? Apakah makannya juga sudah rutin teratur? Jadi diabetes itu nggak sesimpel itu gitu. Maksudnya kalau seandainya nih obatnya kadang-kadang minum obatnya nggak teratur ya, kalau seandainya kita minum obatnya nggak teratur, dinaikkan dosisnya ya nggak optimal juga. Jadi kita bilang dulu, oh tolong diteraturkan pola minum obatnya. Atau kalau seandainya pola makannya juga nggak teratur, kadang makannya banyak terus kemudian habis puasa langsung, wah karena balas dendam nih habis puasa langsung loading yang tinggi, itu juga nggak bagus. Sehingga itu benar-benar digali juga, artinya faktor-faktor seperti itu digali juga. Kalau seandainya sudah taat minum obatnya, terus dietnya juga sudah teratur, baru kita naikkan dosis pelan-pelan. Cuman memang precaution bagi orang dengan usia tua itu kita hati-hati banget, karena cenderung untuk hipoglikemi itu lebih besar. Kalau seandainya sudah hipoglikemi juga berbahaya. Jadi menterapi diabetes tidak hanya menurunkan gula darah sampai seturun-turunnya, enggak. Jadi gula darah hipoglikemi juga nggak bagus, gula darah hiperglikemi juga nggak bagus. Jadi kita buat stepnya, naik pelan-pelan. Kalau seandainya bisa, edukasi juga. Kalau seandainya bisa membeli pengecekan atau pemantauan gula darah, itu lebih bagus sehingga dia lebih aware kalau seandainya terjadi kejadian hipoglikemi. Jadi maksimalkan aja apa yang ada. Bisa dimulai metformin pertama. Kalau seandainya metformin tidak mencapai gula darah secara optimal atau nggak mencapai sesuai dengan target, bisa kita tambahkan dosis glimepiride, misalnya pelan dulu deh 1 mg. Kemudian kita evaluasi juga pola makannya gimana, terus kemudian jadwal minum obatnya gimana. Kalau seandainya sudah optimal, sudah bagus nih, tapi belum tercapai juga, bisa kita naikkan pelan-pelan. Seperti itu. Jadi memang nggak sesimpel itu, nggak langsung pasien datang terus kita kasih besoknya gula darah bagus gitu, nggak. Jadi seperti yang saya bilang tadi sama Dr. Robi, pasien itu datang bahkan berkali-kali baru kita ketemu obat yang cocok, obat yang sesuai dengan target. Jadi yang penting kita edukasi pelan-pelan ke pasien. Kalau seandainya nggak berhasil, kita naikkan dosis pelan-pelan, maksimalkan sesuai dengan sumber daya yang ada. Gitu aja. Baik dokter, mudah-mudahan terjawab tadi dari Farhan S tentang pengobatannya ya. Masih ada waktu, mungkin bisa 2-3 pertanyaan lagi ya dok. Boleh, silakan. Pertanyaan berikutnya mungkin dari Sri Suharti. Wah, ini menyangkut corona, COVID nih dok. Ya. Jadi apakah virus corona ini mungkin memicu diabetes? Atau memang ada hubungannya kah antara COVID dengan diabetes, atau COVID ini hanya memperparah orang-orang yang diabetes? Mungkin seperti itu singkatnya ya dok. Oke, jadi ya kita tahu ini virus corona ini kan pandemi itu baru berlangsung beberapa tahun ya. Untuk menyimpulkan suatu, untuk mendeklarasikan suatu hubungan itu di kedokteran itu butuh penelitian yang bertahun-tahun. Jadi sampai saat ini saya nggak bisa bilang nih virus corona apakah menyebabkan diabetes, nggak, karena itu harus dideklarasikan lewat penelitian-penelitian ilmiah. Dan apalagi corona ini kan sifatnya adalah penyakit yang baru gitu. Sedangkan diabetes mellitus ini adalah suatu penyakit yang udah lama. Bahkan suatu penyakit yang udah lama aja terus berkembang kan obatnya, terus berkembang. Jadi kalau seandainya saya bilang apakah virus corona itu memicu diabetes, nggak berani saya bilang iya atau enggaknya. Bisa saja terjadi benar. Jadi logikanya adalah memang virus corona ini berdampak pada peradangan, kerusakan organ. Salah satunya adalah pankreas. Logikanya bisa
bisa, cuman saya belum bisa mendeklarasikan apakah memang benar-benar ada hubungan virus corona yang menyebabkan diabetes itu. Kita masih menunggu sampai deklarasi penelitiannya ada. Tetapi diperkirakan itu bukan hanya corona saja. Jadi penyakit apapun, jadi penyakit akut apapun yang bergandengan dengan diabetes, apabila gula darahnya tidak terkontrol dengan baik, maka proses penyembuhannya akan lama. Nah, sehingga itu dari laporan-laporan sebelumnya bahwa orang dengan diabetes dengan COVID itu yang lebih banyak mengalami komplikasi, lebih banyak yang meninggal. Tapi tidak hanya itu, contohnya adalah dok seperti misalnya TBC nih. Orang dengan diabetes TBC, gula darahnya tidak terkontrol dengan baik, itu susah sekali di proses penyembuhannya. Orang dengan luka diabetes kemudian habis dia beri demen, tetapi dia gula darahnya nggak bagus-bagus, nggak bisa kontrol yang bagus, juga proses penyembuhannya juga akan lama. Terus kemudian orang dengan sakit jantung, kontrol gula darahnya nggak bagus, itu juga proses penyembuhannya juga sangat lama. Jadi itulah yang kita namakan penyakit komorbid, sehingga tadi ada di slide saya kelola penyakit penyerta. Jadi maksud kelola penyakit penyerta itu adalah nggak bisa cuman diabetes aja dikelola, tetapi penyakit penyertanya juga dikelola, seperti misalnya penyakit jantung, hipertensi. Nah, pada saat sedang mengalami penyakit akut juga penyakit diabetesnya juga dikelola. Gimana caranya untuk mengontrol gula darah dengan sesuai dengan target agar proses penyembuhannya bisa berlangsung lebih cepat. Tapi untuk apakah misalnya COVID itu menyebabkan diabetes, itu mungkin saya belum bisa mendeklarasikan ya. Tetapi kalau seandainya orang dengan diabetes ditambah dengan penyakit COVID, itu memang proses penyembuhan dan komplikasinya berlangsung lebih lama seperti itu dan lebih banyak. Tidak hanya COVID, bahkan penyakit-penyakit yang lainnya apabila diabetesnya itu tidak terkontrol dengan baik. Jadi seperti itu. Sehingga artinya apapun itu penyakit diabetes harus dikelola sesuai dengan target. Kalau tidak sesuai dengan target, maka proses penyembuhan penyakit apapun, tidak hanya COVID, itu akan berlangsung lebih lama dan komplikasinya akan lebih banyak. Seperti itu. Baik, Dokter Dewi, terima kasih, Dok. Terlalu berbahaya ya, Dok, untuk mengeluarkan statement soalnya ya. Kalau masalah itu ya. Iya. Masalah COVID dengan DM, tahu-tahu besok muncul di mana-mana. Iya. Karena kan kalau seandainya sebagai klinisi itu memang harus berdasarkan bukti ilmiah, ya. Iya, Jadi memang harus benar-benar ada sumber ilmiah yang terpercaya gitu. Takutnya kita sebut A di sini, ntar dipotong, diklip, muncul di mana ya, Dok? Iya. Baik, Dokter. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Baik. Mengingat waktunya juga sudah agak mepet, jadi mohon maaf buat yang belum bisa dijawab. Dari Rena Yusnita, apakah pasien DM karena hamil bisa sembuh? Oke. Dan untuk anaknya apakah bisa kena DM tipe 1? Oke. Karena keturunan dan bagaimana cek untuk si bayinya tersebut? Baik, pasien diabetes karena hamil apakah bisa sembuh? Jadi ya benar sekali pasien diabetes ini bisa sembuh karena hamil bisa sembuh. Biasanya kehamilan itu kan terjadi perubahan hormonal. Jadi bukan hanya diabetes saja, bahkan mungkin Rena pernah dengar yang namanya hipertensi gestasional. Jadi itu ada pasien pada saat hamil mengalami hipertensi. Nah, apabila selesai kehamilannya, biasanya nih diabetesnya membaik, hipertensinya membaik, tetapi tetap beresiko. Karena tadi sudah saya masukkan, saya cantumkan bahwa yang menjadi resiko diabetes adalah satu diantaranya adalah diabetes gestasional. Tetapi ada juga nih kalau seandainya memang bisa mengkontrol lifestyle-nya dengan bagus, penerapan gaya hidupnya bagus, ada juga yang membaik. Terus kemudian apakah bayinya itu menderita diabetes tipe 1? Tidak. Jadi diabetes tipe 1 itu bukan oleh karena keturunan, tetapi karena memang sudah terjadinya kerusakan organ pankreasnya itu sejak lahir. Jadi damage-nya bukan oleh karena diturunkan atau apa, tetapi karena memang sudah ada kerusakan organ pada saat lahir. Cuman berkembang di kemudian hari karena misalnya ibunya riwayat diabetes gestasional, berkembang di kemudian hari apabila tidak bisa mengkontrol lifestyle dengan baik, tetap beresiko untuk menjadi diabetes. Artinya tidak mutlak ya, tapi beresiko.
saya tegaskan bahwa bisa sembuh, tetapi tetap beresiko untuk menjadi diabetes. Nggak mutlak dia, oh orang diabetes hamil nanti akan jadi diabetes. Tidak, bisa sembuh, tapi bisa beresiko pula menjadi diabetes mellitus. Kemudian anaknya tidak menjadi diabetes tipe 1, tetapi beresiko untuk menjadi diabetes di kemudian hari. Karena sudah saya sebutkan tadi di atas, salah satu faktor resikonya adalah diabetes pada kehamilan. Tetapi bila kita mengkontrolnya dengan baik, rutin untuk melakukan check up, terus kemudian penerapan gaya hidup sehat, tidak selalu berujung ke diabetes. Seperti itu. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter Dewi. Saya rasa mungkin sisi tanya jawabnya sudah cukup ya, dok. Mengingat waktunya yang sudah mepet juga. Untuk sahabat jantung Bina Waluyo yang belum sempat terjawab, pertanyaannya mungkin kalau ada di sesi lain hari, ataupun kalau misalkan memang butuh dijawab segera, bisa datang ke Poli Dokter Dewi kali ya, dok. Iya, baik. Baik, terima kasih Dokter Dewi atas pemaparan materi tentang diabetes mellitus pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi para pendengar sahabat Rumah Sakit Jantung Bina Waluyo. Saya selaku moderator juga pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.